Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Gendeng di YouTube channel Bu Gendeng Gendeng Justina. Tentunya di sini adalah akun yang akan memberikan pembelajaran atau materi-materi tentang bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia kelas 8. Nah, untuk kali ini Bu Gendeng akan memberikan materi tentang mengidentifikasi buku baik buku fiksi ataupun buku non fiksi. Tapi untuk kali ini Bu Gendeng akan menyespesifikasikan atau mengkhususkan pembahasannya yaitu pada bagian indeks, glosarium, dan daftar pustaka. Kita akan belajar apa itu indeks, apa itu glosarium, dan apa itu daftar pustaka. Materi ini masuk ke dalam KD buku fiksi dan buku non-fiksi yang akan dipelajari anak-anak. Tujuannya yaitu agar kalian mengetahui bagian-bagian buku dan kalian dapat meningkatkan lagi kecintaan kalian terhadap buku. Buku itu tidak hanya ada buku fiksi, ada juga buku non-fiksi. Kalau buku fiksi kan anak-anak juga pasti sudah tahu, buku yang bersifat khayalan atau imajinatif, buku yang direka atau yang dikarang oleh suatu pengarang tanpa memperhatikan atau kebenarannya itu tidak dapat dibuktikan. Sedangkan buku non fiksi yaitu buku yang berisi tentang materi pembelajaran, sumber informasi yang di situ biasanya ditulis berdasarkan hasil observasi, hasil penelitian, dan dapat dibuktikan kebenarannya atau bersifat karya ilmiah seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materi buku yaitu glosarium, indeks, dan daftar pustaka. Sebelum kita masuk ke bagian itu, Bu Gendeng akan menyajikan di sini Bu Gendeng menggunakan buku bahasa Indonesia yang sering kalian gunakan. Seperti ini bukunya. Maaf ya, ini bukunya sudah sedikit usang. Nah, nanti di sini Bu Gendeng akan menampilkan langsung yaitu buku ini dalam bentuk PDF. Nah, ini adalah buku bahasa Indonesia. Kita mempelajari atau mengidentifikasi bagian-bagian bukunya itu langsung saja menggunakan buku bahasa Indonesia agar kalian langsung mempraktikannya, kalian langsung membukanya. Ini adalah halaman depan atau bagian depan dari suatu buku, halaman sampul biasanya kita menyebutkannya. Untuk mengidentifikasi bagian ini, kita juga mengidentifikasi bagian-bagian buku. Kita menyebutkannya dari awal, dari bagian paling awal. Di sini ada bagian halaman sampul buku atau halaman awal buku. Lanjut, setelah ada bagian awal, tentunya nanti kita ada bagian apa ya? Nah, ini soft copy atau bagian salinan dari covernya. Lalu di sini ada bagian maaf sedikit susah untuk kursornya. Nah, di sini nanti ada kita halaman hak cipta dari suatu buku. Bagian hak cipta, penulisan hak cipta. Lalu ada bagian kata pengantar selanjutnya. Bagian daftar isi dari buku. Tujuan adanya daftar isi ini biasanya mempermudah kalian untuk mencari apa yang kalian ingin fokuskan. Misalkan kalian ingin mencari di bab 1 materi tentang struktur berita. Nah, nanti kalian tinggal membuka daftar isinya. Kalian lihat ada di halaman berapa struktur berita tersebut. Di sini struktur berita ada di halaman 12 seperti itu. Jadi sangat memudahkan kalian untuk menuju halaman-halaman yang akan yang sedang kalian cari. Lanjut yuk, setelah ada bagian daftar isi, nanti ada bagian isi buku, bagian terpenting dari buku. Percuma suatu buku ada dari cover, ada kata pengantar, ada daftar isi kalau tidak ada bagian isi bukunya. Nah, di sini bagian isi kita langsung skip saja. Anak-anak juga sudah mempelajarinya per tahun, per semesternya. Di situ ada bab 1 hingga bab 9.
ada halaman, kita bisa lihat halamannya saja di daftar isinya. Ada di halaman 3 hingga halaman berapa ini? Halaman 264. Ini sampai untuk bagian isi dari buku. Lalu kita masuk ke materi penting hari ini tentang glosarium. Ada glosarium. Di sini ada glosarium. Lalu nanti ada juga kita akan mempelajari tentang indeks. Lalu kita akan mempelajari daftar pustaka. Untuk apa sih Bu kita pelajari bagian glosarium, bagian indeks buku? Karena bagian ini cukup membantu kalian ketika di dalam buku pembelajaran. Materi tentang bagian tentang glosarium yaitu bagian yang mempermudah kalian ketika kalian ingin mencari arti dari suatu kata. Bisa dikatakan glosarium itu kamus mini dalam sebuah buku. Ini kita gunakan misalnya kita mencari kata abstrak. Kalian sedang mencari arti dari kata abstrak. Kalian bisa temukan di glosariumnya yaitu abstrak, pernyataan pendahuluan atau konsep. Berarti abstrak di sini memiliki arti pernyataan pendahuluan atau konsep dasar. Itu kegunaan dari glosarium, mempermudah kalian untuk mencari arti dari sebuah kata. Kita contohkan lagi. Di sini ada contoh kata denotatif. Nah, denotatif sendiri di dalam glosarium berisi atau berkaitan dengan denotasi. Berarti ketika kalian sedang mencari arti kata denotatif, itu kaitannya dengan denotasi. Kita cari lagi saja denotasi, ada di atasnya makna dasar dari suatu kata atau kelompok kata, atau makna yang belum mengalami penambahan atau penggeseran, biasanya dinamakan makna lugas. Nah, ini sangat mempermudah kalian ketika kalian mencari sesuatu. Misalkan lagi di sini ada cerpen. Oh, berarti cerpen itu cerita pendek. Sudah, itu adalah kegunaan dari glosarium, kamus mini dari sebuah buku. Kita lanjut di bagian selanjutnya, yaitu ada bagian indeks buku. Indeks buku adalah bagian-bagian yang selain seperti tadi, misalkan di daftar isi di halaman depan tadi, kalau di daftar isi itu kan lebih kepada bab atau subbab yang ingin kalian cari. Kalau kalian mencari struktur berita, berarti nanti ada di subbab daftar isi. Gandeng bukakan saja. Nah, misalkan di sini, jika daftar isi, perbedaan daftar isi dengan indeks, jika daftar isi itu langsung per subbabnya. Ketika kalian mencari kaidah kebahasaan atau struktur berita, itu langsung ada di halaman 12. Ini pada materi ini, struktur berita ada di halaman 12. Tetapi bedanya dengan indeks, kita buka dulu, mana indeksnya? Nah, berbeda dengan indeks, kalau indeks itu kalian menggunakan kata kunci. Misalnya lagi, kalian sedang mencari arti kata abstrak, atau kalian sedang ingin mencari arti argumentasi, berarti kalian bisa menemukannya di halaman 265 hingga 282. Di situ ada kata-kata, ada yang menjelaskan tentang abstrak. Sedangkan daftar isi itu sudah berisi materinya atau sudah fokus ke materinya, bahwa struktur berita ya halaman 12. Tapi kalau di dalam indeks itu biasanya kalau kita mencari berita, kata kuncinya berita, berarti nanti ada di halaman 265. Kata-kata berita bisa kalian temukan di halaman
265. Itu indeks. Ada lagi, kita contohkan lagi, ada kata kunci denotasi. Kalian berarti bisa menemukan denotasi di halaman 265 atau 265 hingga 282. Jadi ketika kalian perbedaan antara daftar isi dan indeks, kalau daftar isi itu sudah fokus ke materi, sedangkan indeks itu kalian bisa menemukan kata denotasi ada di halaman berapa saja. Kalian menemukan kata atau menemukan kata faktual ada di halaman berapa? Ya ada di halaman sekian. Kita contohkan saja dulu. Misalnya di sini ada kata abstrak. Kata abstrak bisa kita temukan di halaman 265. Anak-anak silakan membuka manual buku kalian di halaman 265. Bu Ganeng langsung saja. Di sini Bu Ganeng contohkan halaman 265. 265. Kita cari apakah di halaman 265. Maaf, berarti kita mencarinya di halaman 265. Mari kita cari. Nah, di halaman 265 kita cari adakah kata indeks. Kata abstrak. Nah, kita menemukan kata abstraknya di halaman 265. Itu adalah kegunaan dari indeks. Sedangkan kegunaan dari daftar isi, itu langsung menuju ke materinya. Seperti itu. Semoga anak-anak bisa memahami perbedaan antara indeks buku dengan daftar isi buku. Selanjutnya kita akan belajar tentang daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka itu apa sih Bu Ganeng? Nah, kalau daftar pustaka itu daftar-daftar atau list-list sumber-sumber yang kalian gunakan atau sumber-sumber yang ada untuk menyusun buku ini. Buku pengetahuan kan pasti berasal dari banyak sumber yang itu sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, dari situ daftar pustakanya atau daftar sumber ilmunya itu kita cantumkan di dalam daftar pustaka ini. Di dalam daftar pustaka. Daftar pustaka itu sangat penting agar kalian tahu bahwa buku yang kalian pegang, buku yang kalian baca itu diambil juga dari sumber-sumber yang lain. Itu adalah tujuan daftar pustaka. Untuk penulisan daftar pustaka sendiri ada cara atau ada bagian atau ada kaidah atau tata aturannya. Penulisan daftar pustaka itu ada berbagai macam. Pustaka itu bisa kalian ambil dari buku, bisa kalian ambil dari majalah, bisa kalian ambil dari jurnal, bisa kalian ambil dari suatu artikel, itu tidak masalah. Yang terpenting kalian tidak melakukan plagiasi pada karya kalian. Kalian tidak mencontek apa yang dikatakan. Misalkan Bu Ganeng sedang membuat buku, lalu Bu Ganeng melihat atau Bu Ganeng menjadikan buku dari misalkannya saja Bu Susi untuk Bu Ganeng jadikan sumber. Buku yang tadi Bu Ganeng pakai, buku Bu Susi, harus Bu Ganeng masukkan ke dalam daftar pustaka ini. Bisa kalian katakan menjadi kutipan. Ya, nah tapi buku Bu Susi itu harus Bu Ganeng tuliskan di daftar pustakanya. Tidak hanya buku, bisa saja jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Yang penting itu bersifat faktual atau dapat dibuktikan kebenarannya dari hasil penelitian atau observasi. Nah, untuk yang ini adalah daftar pustaka yang diambil dari suatu jurnal. Karena di sini ada petiknya. Ya, yang nomor 2 adalah buku yang diambil dari jurnal. Nah, kita masuk saja dulu daftar pustaka yang diambil dari buku-buku.
ada di bagian pertama, yaitu Bieber Douglas titik 2 Konrad, Susan titik 2009 titik register genre dan style Cambridge titik 2 CUP. Nah, ini ada aturan untuk penulisannya. Kita bedah dulu yang paling gampang, kita mencari buku yang dari bahasa Indonesia saja. Nah, misalkan nih, kosasih. Kita belajar ini dulu saja. Nah, ini jadi aturan yang pertama dalam menuliskan daftar pustaka. Yang pertama, nama pengarang. Nama pengarang kalian harus dibalik. Misalnya, Gandeng Yustina. Ada 2 suku kata atau 2 suku nama. Maka kalian ketika menuliskan daftar pustaka, kalian balik dari depan dari belakang menjadi bagian depan. Berarti kalian menuliskannya Yustina, Gandeng. Di sini kosasih juga dibalik. Maka ketika kalian menuliskan nama, ingat, nama atau pengarang dalam daftar pustaka harus kalian balik dari yang paling belakang menjadi bagian depan. Misalkan Dwi Putri Handayani. Berarti ketika kalian menuliskan daftar pustaka, kalian jadikan Handayani, Dwi Putri. Lanjut, udah penulisan nama, itu baru 1 nama. Kalau penulisnya ada 2, bagaimana Bu? Gandeng Yustina dan Dwi Putri Handayani. Maka kalian tinggal ambil saja Yustina, Gandeng, lalu yang titik koma, titik. Nah, seperti ini nih, titik koma, Dwi Putri Handayani. Dwi Putri Handayaninya ditulis utuh, tidak terbalik. Ini adalah contoh penulisan yang melebih dari 2 kata atau 2 pengarang. Di sini ada Firkins, Arthur, titik koma, penulis atau pengarang yang kedua. Kita cari lagi nih. Nah, nih ada 3 penulis. Di sini Harrington, Anna, dan Moran Charles. Berarti penulis yang pertama ini hanya ada 1 suku kata, lalu dilanjutkan pengarang yang kedua dan pengarang yang ketiga. Itu kaidah penulisan nama dalam daftar pustaka. Nama atau pengarang bukunya ya, maaf. Lalu selanjutnya, setelah menuliskan nama, nah, setelah penulisan nama, kita mau mencari di sini. Setelah menuliskan nama ditulis nama lengkap, titik, tahun terbit dari buku tersebut. Tahun terbitnya mana? Berarti di sini ditulis. Nah, ini adalah tahun terbit dari buku tersebut. Ini bisa diganti warna. Nah, ini adalah tahun terbitnya. Berarti setelah pengarang di situ ada tahun terbit. Nama pengarang, titik, spasi, tahun terbit dari buku tersebut. Lalu nanti titik lagi, baru kalian menuliskan judul bukunya. Judul bukunya kalian tuliskan judul bukunya menggunakan huruf miring jika diketik dalam komputer. Kalau ditulis tangan, kalian gunakan garis bawah. Kalian perlu menggunakan garis bawah ketika kalian akan menuliskan judul. Judul, ingat, setiap katanya harus menggunakan kapital. Sudah, ketika sudah judul,
Lalu setelah judul pasti ada tanda bacanya, yaitu titik 2. Titik saja. Setelah judul ada titik, spasi, penerbit. Betul? Ada kota terbit. Sebelum penerbit ada kota terbit. Bukan yang salah menyebutkan. Ada kota terbit. Di sini misalkan kita gunakan yang ini. Nah, nih. Nah, kita gunakan yang ini. Di situ ada kota terbitnya yaitu Bandung. Lalu titik 2 penerbitnya. Oke, Bu Gandeng ulangi lagi. Kita cari lagi. Mungkin kalian masih bingung. Kita cari yang bahasa Indonesia dulu. Nah, untuk yang materi ini. Oke. Bu Gandeng perbesar dulu. Nah, di sini kita bahas yang ini. Trianto Agus Pengarang. Berarti ini nama aslinya pasti Agus Trianto. Di sini ada tanda titik. Di sini ada tanda titik. Tahun terbit. Titik. Judul bukunya. Judul buku ditulis garis miring. Kalau di dalam tulisan tangan di underline atau di garis bawah. Lalu ada tanda titik lagi. Kota terbit. Kota terbit. Setelah ada kota terbit, titik 2 penerbitnya. Lalu diakhiri dengan titik. Kita lihat lagi yang bawah, ada Wahyudi Johan. Wahyudi, Johan, titik 2011, titik terampil menulis surat, titik Solo, titik 2 3 serangkai. Berarti ditulis oleh Johan Wahyudi pada diterbitkan tahun 2011 dengan judul terampil menulis surat, diterbitkan di kota Solo oleh penerbit 3 serangkai. Nah, itu adalah cara penulisan daftar pustaka. Semoga anak-anak bisa menerapkan atau anak-anak bisa memahami dari beberapa tadi omongan-omongan Bu Gandeng yang keliru. Kalian bisa belajar tentang tadi ada glosarium, indeks, lalu daftar pustaka. Semoga anak-anak juga dapat menggunakan glosarium dengan baik, tahu perbedaan antara daftar isi dan indeks, dan anak-anak bisa membuat daftar pustaka sesuai dengan tata cara atau kaidah kebahasaannya. Itu yang dapat Bu Gandeng sampaikan materi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.